ataupun kebid'ahan dalam ibadah haji. Di antaranya mereka hanya mengagungkan saja haji terbatas hanya saja di Masjidil Haram, dan mereka tidak melakukan wukuf di Arafah, mabit di Mina, Musdalifah. Mereka meninggalkan hal-hal tersebut karena mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya di luar Mekah diagungkan, maka sungguh tidak agunglah lagi Mekah. Oleh karenanya mereka hanya membatasi haji di antara Masjidil Haram. Oleh karenanya Nabi SAW ketika awal-awal hampir diutus menjadi Rasul, Nabi SAW termasuk ahli Homs, tapi beliau tidak mengikuti tata cara ataupun haji sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu mereka hanya berhaji di Masjidil Haram. Namun Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya aku dulu melihat Nabi SAW waqifan di Arafah ma'an nas. Ya. Nabi SAW berdiri di padang Arafah. Artinya Nabi tidak mengikut mereka. Nabi tetap melakukan syariat ataupun haji sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka orang-orang pun mengatakan, hadza rajulun ahmasi, ini adalah orang yang Quraisy yang tidak pantas, dia tidak perlu untuk haji di Arafah. Fama balahu la yaqifu ma'al hums haitsu yaqifun. Kenapa dia tidak mengikuti orang-orang Quraisy? Karena Nabi SAW, begitulah Allah menjaga Nabi SAW. Nabi tidak pernah menyembah berhala, Nabi tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya, bahkan Nabi pun tidak mengikuti talbiyah kesyirikan yang mereka mengakui ada sekutu-sekutu selain Allah. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma walad wa ma malak, ditambah seperti itu. Kami datang kepadamu ya Allah, tidak ada syarikat melainkan kamu kecuali syarikat-syarikat ataupun sekutu-sekutu yang engkau miliki. Jadi mereka mengatakan dalam Islam. Jadi luar biasa ya. Artinya Nabi SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah lalu kajian kita sampaikan, bagaimana dari 4 tahun dari umur ketika di masa Halimatus Sa'diyah Nabi dibersihkan kotorannya, hatinya dibersihkan, ya, diambil habus syaitan, ya, pengaruh, ya. Bahkan syaitan ataupun setiap manusia memiliki syaitan pengganggu, maka Nabi SAW pun mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, aslam, artinya syaitan yang mengganggu Nabi tersebut dia sudah tidak punya daya lagi untuk mengganggu Nabi SAW. Oleh karenanya Allah mensifati Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tidaklah Nabi ngomong kecuali semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Jadi semua perkara, ya, baik Nabi langsung mengatakan, ya, qaulin dari perkataan, fi'lin dari perbuatan Nabi, bahkan takrir dari Nabi diam saja Nabi tidak larang. Seperti kita katakan yang dulu tentang makan kadal di padang pasir, Nabi tidak mengatakan halal, hanya saja maka boleh-boleh saja. Artinya itu pun menjadi hadis. Oleh karenanya semua perkataan persetujuan Nabi SAW adalah hadis dan bukan dari hawa nafsu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita katakan juga kemarin telah kita bahas bagaimana mereka membuat syariat-syariat baru. Artinya haji hanya terbatas memakai baju dari orang-orang Quraisy. Orang-orang yang datang bukan dari Quraisy, dari Arab yang lain, mereka harus datang. Kalaupun mereka harus pakai baju, maka baju tersebut setelah haji, dan itu hanya orang-orang yang mulia dan terpandang saja, dan mereka harus menanggalkan itu baju dan tidak boleh diambil lagi dan tidak boleh dimanfaatkan lagi. Dan mereka yang tidak mampu membeli, maka mereka bertawaf secara uryan, itu cara tidak memakai baju untuk telanjang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sudah mulai tentang masuknya diutus Nabi SAW. Dalam syair Ibnu Lais Al-Hanafi mengatakan, wa ba'da 'ami arba'ina usila fi yaumil itsnaini yaqinan fankuna. Ketika Nabi arba'ina ursila, 40 tahun diutus menjadi Rasul, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin juga. Jadi artinya Nabi lahirkan pada hari Senin, Nabi diutus menjadi Rasul pada hari Senin, Nabi meninggal dunia juga pada hari Senin. Nabi hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah pun hari Senin, sampai ke Madinah pun hari Senin.
menyediakan misalkan sanggup untuk berpuasa, ya, mencintai Nabi SAW, terkhusus lagi pada bulan ini, bulan Maulid, misalkan kita mampu, kita sayang kepada Nabi, maka di antara para ulama mengatakan kalau kita mencintai Nabi maka cobalah untuk sering-sering puasa Senin dan Kamis, terutama hari Senin, karena Nabi berpuasa pada harinya. Karena Nabi mengatakan faedah di antara yang puasa hari Senin, hada yaumu wulidtu, itu hari aku dilahirkan. Nah, jadi kita tidak mengatakan ya apapun yang kita lakukan hari ini dengan adanya acara Maulid tidak mengapa. Artinya jangan cepat setelah acara tersebut kita pun tidak cinta lagi kepada Nabi, tidak ikut lagi sunnah-sunnah Nabi, tidak hanya sehari itu saja kita mengingat Nabi SAW. Tetapi ingat Nabi adalah terus selama-lamanya, karena beliau adalah khairul anam, sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan. Sebelum ketika diutusnya Nabi SAW, ternyata para ahbar ataupun habr, yaitu pendeta-pendeta ataupun orang-orang ahli ibadah Yahudi, namanya ahbar. Wa kanatil ahbar min Yahud wa ruhban min Nasara. Jadi istilah ini, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli ibadahnya ataupun ulama-ulamanya namanya ahbar ataupun habr. Dan orang-orang Nasara, pendeta-pendetanya namanya ruhban. Jadi beda ya. Nah, maka di dalam Al-Quran ahbar wa ruhban, ya. Dan orang-orang Arab mereka tidak punya pendeta. Wal kuhan minal Arab. Nah, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab dahulu, mereka karena tidak punya kitab suci, jadi mereka namanya wal kuhan ataupun kahin ataupun dukun. Nah, jadi mereka tidak punya pendeta karena mereka ahlinya itu pendeta, dukun. Makanya kita sampaikan ketika kajian yang lalu bagaimana ketika Abdul Muttalib bersengketa tentang air Zam-Zam, mereka pergi ke dukun yang ada di Syam, dukun wanita. Jadi kahin ini dukun, ada dukun laki-laki, ada dukun wanita. Karena orang Arab tidak punya pendeta, mereka tidak punya kitab suci sebelumnya karena Nabi Ismail terutus jauh. Jadi orang Yahudi, orang Nasara membangga-banggakan dengan pendeta-pendeta dan kitab suci mereka. Qad tahaddatsu bi amri Rasulillah qabla mab'athihi lamma taqarraba min zamanihi. Jadi pendeta-pendeta ini pun karena ada dalam kitab suci mereka, mereka telah tahu ini zaman, ini tahun akan munculnya utusan Nabi. Nah, di awal kitab suci mereka sudah tahu bahwasanya Najm Ahmad, maka sebagian mereka melihat bintangnya Ahmad, telah lahir Nabi Muhammad, mereka tahu. Nah, diutusnya Nabi, mereka pun sudah tahu tanda-tandanya, dan itu sudah terdapat dalam kitab suci mereka. Amal ahbar min Yahud wa ruhban min Nasara. Adapun orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasara, mereka telah tahu dari sifat-sifat Nabi SAW dan sifat-sifat zaman tersebut, maka akan datang seorang Nabi. Nah, mereka sudah ada dalam kitab suci mereka. Wa amal kuhan minal Arab fa'atathum bihi syayatin minal jin fima tastariqu minas sama' idh kanat wahyun la tuhjab an dhalika bil qadhafi bin nujum. Jadi sedangkan orang-orang Arab, ya, kuhan ataupun dukun-dukun mereka itu, dukun itu ya'buduna syayatin, mereka menyembah syaitan-syaitan. Nah, mereka tahu juga Nabi utusan akhir zaman ini dari syaitan-syaitan mereka. Ya, subhanallah. Kenapa syaitan? Dalam riwayat dikatakan bahwasanya al-jin, ya, syaitan-syaitan dari jin, jenis jin, mereka itu dulu naik ke langit-langit. Artinya mereka naik ke langit, ada tempat-tempat duduk di sana, mereka mencuri-curi kabar langit. Sebelum diutus oleh Nabi SAW, belumlah penjagaan begitu kuat di langit. Artinya langit itu punya pintu-pintu, ya. Mereka mencuri-curi kabar dari langit. Wa kanat kahin wal kahinah la yazalu yaqa'u minha dzikra ba'd al-umur. Akan mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari langit tersebut, misalkan ada hal-hal tersebut. Cuma alangkah sayang, sungguh amat disayang, terkadang syaitan ini menyampaikan ke dukun satu perkara, dia tambah 100 perkara yang tidak benar. Nah, ini yang terjadi sehingga di Arab satu perkara benar, gara-gara satu perkara itu benar, maka orang-orang pun datang ke dukun. Ini
di zaman jahiliyah. Ya, betapa banyak hari ini pada zaman kita sudah bertauhid, ya, orang-orang masih juga percaya kepada dukun-dukun, ya. Ya, namun bila ini merupakan kesyirikan, ya, kesyirikan yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, man ataka dengan barang siapa yang datang mendatangi dukun, ya, dia menemani saja, bahkan, ya, percaya pada dukun tersebut, tidak terima sholatnya. Apa 40 tahun? Allah a'lam. Jadi berat dosanya. Tentu itu dosa kesyirikan yang harus taubat. Di zaman hari ini, ya, orang nggak percaya, udah laris dagangannya pun harus datang ke dukun, harus tempel-tempel mantra-mantra ataupun apapun. Ini kan Quran, tapi kita tidak tahu sudah dibacakan apa-apa. Memang sihir itu orang dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka tambah-tambah, bahkan ada perkataan ataupun nama-nama syaitan dan Allah a'lam. Falamma taqaraba amru Rasulillah wa hadara mab'athihi, dan ketika tak kala masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, hujibatis syayatin 'anis sama. Jadi syaitan-syaitan ini pun terhalang daripada mendengar, tak bisa lagi mencuri-curi kabar dari langit. Nanti kita akan ceritakan bagaimana tafsir ayatnya. Jadi ternyata surah ini berhubungan dengan ini. Wahila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat ta'muru istiraqisam fi ma faraq biwujud. Jadi ketika mereka duduk di tempat-tempat yang mereka ingin mencuri-curi kabar dari langit, karena mereka kadang mendengar kabar dari malaikat. Ketika malaikat mendengar titah dari Allah, mereka pun berkumpul, lalu syaitan pun mendengar kabar-kabar tersebut. Nah, mereka pun menyampaikan kepada anak buahnya ataupun temannya, itu dukun-dukun tadi. Maka ketika mereka ingin mencuri-curi kabar tersebut, maka pun mereka dilempar dengan panah-panah api ataupun bintang-bintang. Jadi dilempar, mereka terkena, ada yang mati. Jadi nggak benar. Udah penjagaan kuat, ada apa, mesti apa gerangan, kok udah beda. Bahkan sebagian mereka dalam riwayat mengatakan, apakah ini sudah akhir zaman? Apakah zaman? Akhirnya mereka mengatakan, ya Allah tabaraka wa ta'ala Nabi Muhammad, apa ini adalah sudah muncul Nabi akhir zaman. Ketika dalam suatu riwayat mereka melihat ternyata ada seorang yang ke Gua Hira, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya ada seorang yang diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul akhir zaman. Jadi kahin dukun ini pun tahu, ya, akan adanya Rasul, sudah diutusnya Rasul. Dan tadi ruhban, pendeta dari Nasrani, dan ahbar, pendeta dari Yahudi pun mereka tahu diutusnya Nabi akhir zaman. Oleh karenanya dalam surah Jin, ya, Allah mengabarkan dari ayat 1 sampai 10, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepada bahwasanya sekumpulan jin telah datang mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin saja mengatakan Al-Quran yang menakjubkan. Ini surah Jin. Saya ingat dulu ketika masih di Lulus Maui, ada seorang imam, Ustaz, ini komplek AAF ini sudah lama ini. Subuh ini kita baca surah Jin saja. Jadi kita baca, ya, kita sholat subuh dengan surah Jin. Karena kita tahu di sekeliling kita ada makhluk yang dia juga dibebani ataupun mukallaf, dan mereka akil berakal. Mereka sama seperti kita, menikah, makan, minum. Ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang muslim. Permasalahannya hari ini, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Itu jin melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ini masalahnya. Jadi dia sholat sama kita. Makanya pada zaman sahabat dulu, Allah malah pada zaman hari ini bisa jadi, ya, terkadang mereka berubah wujud, karena mereka bisa bertasyakul ataupun bertamasul jadi seekor kucing misalnya. Mereka suka yang hitam-hitam, kucing hitam, anjing hitam, gagak hitam, dan mereka bisa ngomong, nah itu tahu lah itu penting jin. Manusia apa mereka bisa jadi? Jadi ada teman kita yang memang khitab neraka dan jahannam. Dalam ayat yang lain dikatakan, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal
penghuni neraka jahanam tersebut dengan manusia dan jin. Artinya yang masuk surga dan neraka kita dan jin. Ya, berarti kita sama di surga, Ustaz, nanti sama jin. Nanti kita langsung melihat mereka. Wallah, kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi. Kalau ada pendapat mungkin surga jin dengan manusia beda. Wallah, kita nggak tahu. Karena Allah Maha mampu. Ya, di dunia kita tidak mampu melihat Allah, di akhirat kita mampu karena semua kita sudah direnovasi oleh Allah SWT. Ya, kita sudah dibesarkan tubuh kita seperti Nabi Adam. Ya, kita kuat, tidak tidur. Ya, karena di surga tidak ada malam, siang semua. Ya, orang nggak ada tidur karena kalau tidur kata Nabi, akhul maut, ad-naum akhul maut, tidur itu adalah temannya kematian. Itu tidak ada fala maut khuludun. Kekal selama-lamanya, berbahagialah orang-orang dalam surga dan orang-orang dalam neraka sungguh amat sengsara dan menyedihkan. Oleh karena ya, kita punya teman, saudara kita, mereka mengatakan Quran dan ajaib. Quran itu ajaib. Mereka katakan karena mereka tahu Quran itu bukan perkataan manusia, bukan perkataan syair. Jin pun bisa buat syair. Jin pun bisa. Ini bukan perkataan, ini perkataan yang luar biasa. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini jin yang bagus yang memberi petunjuk Al-Quran itu kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sesekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ini surah jin khusus nih, karena Nabi SAW diutus tidak hanya untuk bangsa Arab. Kalau nabi-nabi yang lain diutus untuk kaum-kaumnya tertentu, sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua manusia, seluruh kulit putih hitam, seluruh golongan. Makanya Nabi di awal-awal Islam menyurati semua kaisar, Romawi, semua disurati oleh Nabi SAW, dan juga tidak hanya bangsa manusia namun juga bangsa jin. Ayat ketiga, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Nah, di surah jin. Makanya kita belajar sifat, kita belajar sifat, kita tahu ternyata ayat ini tentang berhubungan dengan Nabi SAW diutus. Surah jin. Nabi tidak, Allah tidak beristri dan tidak pula beranak. Ini menghinakan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, punya bapak, sebagai punya istri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahud, dalam surah yang lain, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Uzair siapa Uzair? Baca surah Al-Imran nanti. Ayat berapa sih lupa? Ya, di mana Uzair tersebut Allah tidurkan 100 tahun, hampir sama seperti Ashabul Kahfi. Ya, 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan gara-gara Uzair melihat ada sekelompok daerah yang sudah tidak ada penghuninya mati. Dia mengatakan qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan, ya, sudah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah menguji, Allah mematikan 100 tahun, apa istilah kita hari ini, mati suri. Kemudian setelah 100 tahun dia kembali lagi dan anak-anaknya sudah tua tentunya, dan sudah ada cucu-cucunya. Dia masih muda dan tidak tua. Seolah-olah ketika dia mati itu begitulah dia, seperti Ashabul Kahfi. Makanya orang-orang Yahudi itu nggak mau Uzair ini anak Allah, karena dia wafatnya. Ya, ceritanya panjang, kita tidak bahasnya. Begitu juga orang-orang Nasrani. Wa qalatil Masih ibnu Maryam, wa qalatil Nasara al-Masih ibnu Maryam. Orang-orang Nasara mengatakan Masih Isa itu anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena masih kecil bisa ngomong, tidak punya bapak. Ajaib. Ya, makanya kita bantah kalau orang Nasrani mengatakan kalau Tuhan Nabi kalian Nabi Muhammad punya bapak, ibu, kami tidak punya bapak. Dia punya ibu, siapa lebih keren? Kita bantah mereka. Inna masal, dalam Al-Quran juga, inna masal Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kita bantah mereka, sesungguhnya perumpamaan Isa hampir sama seperti Adam, bahkan Adam lebih gawat lagi, tanpa bapak, tanpa ibu, langsung dari tangan Allah SWT. Nah, apa kalian bilang? Jadi orang Kristen terkadang itu ya membangga-banggakan Nabi mereka, padahal
Nabi Adam lebih hebat dari itu, tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan darinya, surbinya ada, ciptakan Hawa sampai ke kita hari ini. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan bahwasanya orang-orang yang kurang akal dari kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi jin pun ada orang yang kurang akal, jin kafir, ya, jin kafir, ya, seperti itu. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sesekali tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah, tapi nyatanya mereka mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Jadi ini jin yang afala yaqilu, dia betul-betul berpikir, beriman, ya. Kemudian mereka membocorkan rahasianya pada ayat ke-6 surah Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya ada beberapa orang-orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Nah, ini tadi gaib. Dukun itu pasti minta perlindungan sama siapa? Karena kalau kita tanya ya orang yang pernah dukun, saya pernah dengar ceramah juga dari syekh-syekh, mereka mengatakan kalau kita dukun pasti nanti disembelih, tapi jangan sembelih dengan nama Allah. Sembelih atas nama si jin tersebut, syaitan tersebut, ya. Kemudian darahnya ditempelin ke badannya atau subhanallah, ya. Dari itu sudah kesyirikan begini. Subhanallah. Jadi beberapa laki-laki dari manusia meminta perlindungan beberapa laki-laki di antara jin. Artinya jin adalah laki-laki yang perempuan. Ya. Bahkan ada kisah-kisah yang kita dengar dari masyayikh kita, artinya jin laki-laki. Makanya kita selalu bertanabus. Terkadang jin laki-laki bisa melihat wanita misalkan yang masih perawat, mungkin dia bisa juga ketertarikannya. Begitu juga jin laki-laki atau jin wanita suka dengan laki, bisa saja terjadi. Wallahu. Karena dunia kita hidup di sekeliling kita ada makhluk yang lain, dan mereka melihat kita masalahnya. Nah, cara menghilangkan itu maka selalulah kita berdoa. Kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Masuk rumah begitu juga, ketika masuk rumah kita mengucapkan ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kita masuk ke rumah ya bismillah alhamdulillah kharajna wa 'alajna, kita keluar, kita berdoa biar enggak masuk. Karena pas kita masuk, ketika kita makan pun kita baca bismillah sehingga dia enggak ikut makan bersama kita. Saya nggak habis makan, tapi saya nggak baca bismillah, kita nggak tahu dia ikut makan lagi. Kita nggak bisa melihat itu. Jadi mereka di antara manusia meminta perlindungan, itulah kahin dari orang Arab. Mereka membocorkan, ternyata benar. Fazaduhum rahqa, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi jin itu semakin kuat ya, karena minta perlindungan dari dia. Padahal dia cuma mengatakan satu yang benar, selebihnya adalah kebohongan. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsa Allahu ahada, dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang kafir Mekah bahwa Allah sesekali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Nah, ini dia tentang kabar langit ayat ke-8. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Nah, jadi setelah diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul, jadi kisahnya, jadi jin pun tidak tahu lagi kabar-kabar dari langit tadi. Nah, bagaimana spesialnya Nabi SAW, Allah ingin mengabadikan Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, sangat spesial. Mereka tidak tahu apapun tentang wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW, dengan Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, di langit dunia, kemudian dari malaikat dikirim diajarkan kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, luar biasa. Ya. Jadi mereka dilempar, tidak bisa lagi. Mereka dipanah dengan panah api. Wa anna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sama', dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat-tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Ya. Jadi sebelum diutus Nabi masih bisa mereka kepo dengan mereka ada berita apa nih, mereka sampaikan ke iblis, sampaikan, mereka dulu di tempat-tempat. Nanti jin bisa terbang, bisa terbang, ini luar biasa namanya. Makanya tadi pada ayat pertama itu ketika mereka bicara Quran dalam surah yang lain, surah
Al-Ahqaf, ya qaumana ajibu da'i Allah. Mereka pun ketika mendengar misi Quran yang ajaib, yang begitu membawa keberkahan dan hidayah, mereka pun semua bertebaran. Yang dari Turki, jin Turki dakwahin jin Turki, jin dari Aceh dakwahin. Cuma kita nggak bisa melihat. Ya, jin dari mana-mana, Amerika dakwahin semua. Yang mereka ya kencang dirinya. Ya, seperti dalam surah As-Sabah, ya, surah Sabah apa Sabah, ya. Bagaimana ketika Nabi Sulaiman mengatakan Ifrit, ya, bisa memindahkan langsung kerajaannya Balqis dalam sebelum dia bangun. Ya, itu nggak mampu, gitu. Kayak Nabi Sulaiman luar biasa, ya. Raja yang luar biasa. Nah, mereka kuat, apa namanya, sekejap, cepat gerakannya. Mereka berdakwah. Kalau kita harus ke Turki harus beberapa hari, ya, sehari mungkin, seperti itu. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi ini ada perbedaan pendapat ulama yang ketika dibakar apakah dengan dilempar dengan bintang, apakah bintang itu seperti apa ya? Roket itu langsung kena sasaran. Kemudian kembali lagi, apakah langsung menghancurkan di situ? Tapi nggak mungkin kena bumi, karena kalau kena bumi semua udah menyangka ini sudah hari kiamat, ya, meteor jatuh dan lain-lain. Dan ayat yang terakhir dari surah Jin, di antara surah Jin tentu panjang ayatnya, tapi ayat ini turun ayat 1 sampai 10 tentang bagaimana kisah jin-jin itu tidak lagi mendapatkan ataupun kepo ataupun mendengar kabar dari langit setelah diutusnya Nabi SAW. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Ya, tentu jawabannya Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka itu dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan juga bagaimana kisah ketika di zaman Umar, ya, tentang betul tidak kejadian seperti itu, ya. Anna Umar bin Khattab huwa jalisun fi masjid Rasulillah id aqbala rajulun min al-Arab dakhilan al-masjid yuridu Umar bin Khattab. Jadi ada seorang Arab Badui datang ke Umar bin Khattab ini di zaman Khalifah Umar. Ini kisah bagaimana dulu orang-orang dukun ini tahu tentang diutusnya Nabi SAW. Jadi Umar bertanya ini. Falamma nadhara ilaihi Umar, ketika mereka melihat Umar, qala, dia berkata, inna hadzal rajul la'ala syirkihi ma faraqahu ba'd aw laqad kana kahinan fil jahiliyah. Ini orang, ini dukunnya belum, tapi kata orang Islam, ini dukunnya. Fasallama alaihi, maka dia pun salam kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab Amirul Mukminin, di mana ini presiden sering di masjid. Ya. Luar biasa, ini yang kita impikan, ya. Wali kota sering di masjid, bupati sering di masjid. Nah, di samping kesibukan Umar untuk hukum-hukum ataupun dia apa istilahnya belusukan, ya, dia lihat masyarakatnya, kesibukan hari-harinya adalah dia di masjid ngasih pelajaran, ngasih durus. Nah, jadi masih hadis-hadis dari Nabi, pemimpin luar biasa, ya. Jadi dia mu'allim, ya. Ya, dia pengajar, ya. Dia juga dia juga memberikan keputusan kepada orang. Jadi datang, maka Umar pun bertanya, hal aslam, apakah kamu sudah masuk Islam? Dukun tadi, ya, orang dari Arab. Na'am ya Amirul Mukminin. Ya, betul, saya sudah masuk Islam. Qala lahu fa hal kunta kahinan fil jahiliyah? Apakah kamu dukun dulu zaman jahiliyah? Ya, maka dia pun mengakuinya. Ya, dia dengan begini, saya lah, katanya. Kemudian Umar berkata, Allahumma ghufran, Allah Maha Pengampun, tidak masalah. Ya, kamu sudah masuk Islam. Kamu masuk Islam, insyaallah Allah telah, siapa yang masuk Islam maka Allah telah ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Umar berkata, "Qad kunna fil jahiliyah ala syarrin min hada." Sesungguhnya kami dahulu di
mukjizat jahiliyah lebih buruk dari ini. Na'budul asnam. Jadi Umar termasuknya na'budul asnam, menyembah berhala. Ya. Nah, jadi beda dengan Nabi ya. Umar memang dasarnya, bahkan Umar termasuk orang yang suka gebukin ya. Kalau orang-orang Islamnya takut sama Umar, kalau yang masuk Islam dipukul sama Umar. Jadi subhanallah, hidayah Allah, Umar masuk, orang-orang pun gak berani di Islam. Siapa berani di Islam, lawan saya semua. Subhanallah ya. Allah memilih Umar bin Khattab daripada Umar bin Hisham. Makanya Nabi dalam hadis dikatakan, Allahumma di Islam, Allahumma izzal Islam bi ihda Umarin. Ya Allah, hidayahkanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab daripada Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Yaitu Abu Jahal. Karena Nabi melihat bahwa sosok ini kalau satu orang yang masuk Islam maka kuat Islam. Ya, ternyata mungkin hidayah Umar mungkin Allah melihat hatinya lebih bersih daripada Abu Jahal, maka dialah Umar bin Khattab yang digelar Al-Faruq. Bahkan para sahabat mengatakan nazilna izzatan mundu aslama Umar. Jadi kita semakin kuat ketika Umar masuk Islam. Nah, Umar berkata, dulu kami lebih parah dari itu, kami na'budul asnam, menyembah berhala, wa na'tanibul awthan, kami memeluk-meluk patung-patung. Hatta akramana Allah bi rasulihi wa bil Islam, sampai Allah memuliakan kami dengan rasulnya akhir zaman ya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan dengan Islam. Qala na'am wallahi ya amirul mu'minin laqad kuntu kahinan bil jahiliyah. Dia pun mengakui ya. Nah, jadi dia bilang ja'ani qabla al-Islam bi syahrin aw syi'in, itu sebelum 1 bulan ataupun kira-kira mendekati bulan ya, bahwasanya jin ini datang kabar kepada kami. Nah, jadi jin mengatakan kabar bahwasanya Rasul akhir zaman akan diutus. Jadi seperti itu. Jadi memang dahulu pun para kahin, para dukun-dukun pun tahu ya, hanya saja mereka tidak beriman. Ya, masalahnya hari ini orang-orang yang beriman itulah yang memang, apalagi dia Al-Ahnaf ya, makanya ada buku namanya Al-Ahnaf, orang-orang yang tetap konsisten dengan agama Hanafi ya, Hanafiyah ataupun Hanif Nabi Ibrahim itu sedikit. Yang diantaranya seperti pamannya Khadijah. Kita bagaimana pamannya Khadijah, Waraqah bin Nawfal ini, dia tidak menyembah berhala, dia tahu. Bahkan ketika Nabi mengatakan Khadijah datang kepada Waraqah bin Nawfal ketika menikah dengan Nabi, ini betul. Tapi saya nggak menyangka kalau Rasul akhir zaman itu berasal dari Arab. Tapi dia tahu. Nah, kalau saya nanti masih hidup, saya akan tolong dia sampai. Ternyata dia meninggal sebelum Nabi diutus oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan Waraqah di surga. Karena dia tidak pernah menyembah berhala dan dia masih mempertahankan agama Nabi Ibrahim. Dan banyak ada beberapa orang yang masih konsisten menyembah berhala. Dia tahu kerusakan. Cuma masalahnya hari itu ini dianggap sudah nenek moyang yang anak-anak baru-baru ini, anak muda dan lain-lain. Jadi menyembah Hubal, patung-patung itu agama nenek moyang. Bahkan Nabi yang dikatakan swabir. Nabi ini yang bukan sesuatu yang baru. Ya. Bahkan bagaimana ya hadirin, ketika Nabi SAW di awal-awal ketika ingin diutus ya nanti ya, di baik kedua Nabi antaranya sumada fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami, 4 tahun dakwah sembunyi-sembunyi nanti ya. Ketika mulai nanti Muhammad dakwah terang-terangan nanti sudah memberikan ya. Nabi pun naik ke Jabal Safa. Nabi memanggil mereka, ya ma'syarul Quraisy, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughizu alaikum. Wahai orang Quraisy, satu mereka semua, karena zaman dahulu enggak ada WhatsApp group ya. Hari ini kita punya Ustaz Irwandi, Ustaz di masjid, semua tahu kan. Mau datang kajian ataupun ini ada Ustaz Somad apa, semua tahu. Zaman dahulu ada orang panggil, ya Quraisy di atas gunung Jabal Safa. Agama Muhammad dipanggil nama Muhammad. Ini terkenal dengan Al-Amin. Kita harus cerita bagaimana Bunyan Ka'bah, bangun Ka'bah, Nabi Muhammad digelar Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Ini betul ya. Nabi pun mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, ara'aitakum, apakah kalian melihatku? Seandainya akhbartukum, aku mengabari kepada kalian hari ini, sesungguhnya anna khailan, ada rombongan petarung
tidak menemukan sesuatu yang cacat kecuali engkau adalah orang yang paling jujur. Jadi percaya mereka. Jadi kalau Nabi bilang ini ada percaya, mereka sudah siap semua. Kemudian Nabi pun mengatakan, fa inni ana nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Aku adalah rasul kepada kalian untuk takut kepada azab yang syadid. Berimanlah kepada Allah. Disitulah orang lain itu, karena mereka Nabi mengetes dulu nih. Kalau saya bilang nanti di belakang ada pasukan yang menyerang Mekah, kalian percaya karena kamu adalah orang yang paling jujur. Ketika Nabi bilang saya adalah utusan Allah, langsung terdiam di antara mereka. Karena ini ajaran baru, la ilaha illallah, hanya Tuhan selain Allah. Rabu. Cuma yang dahsyatnya pamannya sendiri. Tabbatlah kayak untuk ini alihada jama'atana, kata Abu Lahab, ya. Celakalah engkau Muhammad, kamu kumpul kamu kena pegahnya. Turlah ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ini nama Abu Lahab itu sebenarnya Abdul Uzza, bukan Abu Lahab. Celakalah Abu Lahab. Nanti di hari kiamat istrinya pun ikut menyiksanya. Wa ra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini ayat Al-Qur'an hadirin, insyaallah sekali lagi menunjukkan bahwasanya bagaimana Al-Qur'an itu benar. Ketika memasukkan ataupun ayat Al-Qur'an tentang Abu Lahab tersebut, berarti dia sampai hari kiamat pun akan beriman. Dan terbukti. Padahal dia tahu kekalahan perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar, tapi dia kalah dalam perang Badar. Orang musyrikin Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, petinggi-petinggi mereka terbunuh semua. Karena itu perang yang sangat dilakukan oleh orang-orang muslim begitu. Nanti insya Allah kita akan masuk di perang Badar. Bagaimana mereka mati semua karena malaikat itu berperang, satu-satunya perang yang sangat dilakukan oleh muslimin. Ya, maka dalam riwayat ada seorang yang ingin menyebar berita, ya, mau dibunuh sama Umar. Jangan Umar, dia adalah ahli Badar. Allah akan mengampuninya. Pahala ahli Badar itu luar biasa. Jadi akhirnya orang menemukan, padahal bisa saja Abu Lahab masuk Islam. Kalau dia misalkan masuk Islam, dia tahu ayat tentang dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, aghnā anhu māluhu wa mā kasab, sayaslā nāran dzāta lahab. Dia akan masuk neraka. Oh, ini aku hancurin mama aku masuk Islam, pura-pura dia. Tapi kan Al-Quran nggak betul, tapi ternyata tidak. Sampai dia meninggal pun dia tidak masuk Islam. Artinya Quran sudah ada, ayat tersebut sudah ada dan membuktikan kejadian yang akan datang. Subhanallah, ini Quran. Sama seperti Alif Lam Mim, surah Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum akan jatuh Rum setelah itu. Enggak langsung ketika ayat itu turun. Rum akan runtuh dan setelah mereka runtuh akan bangkit kembali. Persia itu jadi seperti itu. Jadi Quran subhanallah. Ya salihun di kulli zaman wa makan. Ya. Sampai hari ini, sampai seterusnya. Dalam ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dalam ayat Al-Quran, kami tak kesalahan pun dalam Al-Quran apapun yang tidak ada. Sampai bagaimanapun akhir zaman nanti kalian bisa telepon langsung orang seperti di depan, ataupun kecanggihan bagaimana teknologi, Al-Quran tidak akan menjadi tidak fleksibel. Heran anak-anak muda sebagian ya. Pernah kejadian di Mesir, ada seorang anak syekh belajar di Prancis, pulang-pulang ke Mesir, ya. Saya dengar ceramah di Masjid Ibadur Rahman dulu, sampai orang tuanya sampai menangis. Seorang wanita, dia bilang ketika belajar tentang teologi Islam, belajar di Prancis, dia mengatakan Quran sudah tidak cocok lagi pada zaman hari ini kita terapkan. Dia orang tuanya, dan hari ini di zaman kita ada seperti Islam liberal, ya, mengatakan tak apa-apa tidak sesuai lagi, makanya harus ada. Apalagi Syiah, mereka punya Quran yang lebih banyak lagi, 70 juz mereka, entah apa isinya, Allah ya, dikarang-karang semua. Oleh karenanya hadirin, inilah membuktikan bagaimana kebenaran Al-Quran dan membuktikan bagaimana Rasul SAW akan diutus ya. Bahkan Nabi pun mengirimkan ya, bagaimana seorang Heraklius ya, Raja Romawi pun dia sebenarnya tahu ketika ciri-ciri Nabi di akhir zaman ini datang. Ini saya dengar sudah ada Nabi di sana, kata Heraklius. Asli taslam yu'tikallah, kata Nabi, kalau kamu beriman maka kamu akan dapat 2 pahala sama kaum-kaum.
fa in tawallai fa inna 'alaika itsmul arisi. Kalau kamu tidak beriman maka kamu mendapatkan dosa-dosa kaum. Jadi Raja Heraklius pun waktu itu, ya dia udah tahu dia mau beriman, tapi kemudian dipanggil seluruh kaumnya, ditutup istana. Wahai kaum, saya dengan ini ada di Mekah, sudah ada di Mekah di Quraisy seorang nabi, ya, yang ciri-cirinya telah terdapat dalam kitab suci mereka. Ini karena mereka tidak beriman saja. Nah, bagaimana? Apakah kalian beriman? Ribut semua. Rakyatnya nggak terima. Ya, enggak, saya cuma ngetes saja kalian. Ya udah. Akhirnya mereka tetap dalam kekufuran mereka. Dan banyak lagi di antara penduduk Madinah, ya, orang-orang Yahudi di Madinah. Kenapa orang-orang Ansar masuk Islam lebih dulu? Di antaranya karena mereka tahu tentang Nabi akhir zaman itu dari orang Yahudi. Karena kaum Khazraj dan Aus dulu kalau bertikai dengan orang Yahudi sering memanas-manasi mereka. Ini kami kalah, nggak apa-apa. Nanti datang Nabi dari kami akan kalahin kalian. Ini orang Aus, Khazraj ini orang, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka cuma dukun aja, bukan orang ahli kitab. Ya, tapi nyatanya mereka lah Al-Ansar, mereka yang melok orang Yahudi, mereka hasad, dengki, mereka gak nyangka ternyata Nabi akhir zaman itu bukan Bani Israel, tapi Nabi akhir zaman itu adalah dari bangsa Arab. Padahal mereka tahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu itu Nabi seperti mereka tahu anak-anak mereka, tapi mereka hasad. Oleh karenanya banyak hari ini bukan orang tidak menerima kebenaran, dia tahu itu kebenaran, tapi karena kesombongan dan ketinggian hatilah yang membuat orang tidak dapat hidayah hati. Makanya Nabi mengatakan al-kibriya, yang tersombong adalah dia sombong dan meremehkan manusia. Dia tidak mengakui kebenaran. Ya. Abu Jahal mengakui, sering dengar Al-Quran dari Nabi SAW. Bahkan dikatakan dalam riwayat, aku kan gak percaya apa yang dibacakan oleh Muhammad. Tetapi masalahnya kalau aku beriman kepada dia, maka nanti sukunya lebih mulia daripada sukuku, karena suku dia adalah seorang nabi. Karena mereka besar, itulah hari ini hadirinnya. Banyak orang-orang tidak dapat hidayah bukan tidak percaya, dia tahu itu kebenaran, tapi karena kesombongan. Makanya sombong sangat berbahaya. Sombong adalah penyakitnya iblis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini sebelum pengajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana seorang Salman Al-Farisi yang mencari kebenaran. Ya, jadi buku sirah. Ya, setelah Nabi diutus menjadi Rasul ada kisah Salman Al-Farisi dari Persia. Dia mencari, dia tahu Nabi akhir zaman telah muncul, tapi dia mencari-cari dari mana. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas sirah Salman Al-Farisi. Bahkan beliau adalah seorang yang kasih ideologi ataupun ide ataupun teori ketika mereka diserang, maka kita menggali lubang, yaitu di perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah membuat kita menjadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya, dan kita akan datang di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan minum di telaganya, dan kita tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.